Dalam masalah bersentuhan kulit, apakah seorang istri ketika bersentuhan kulitnya dengan seorang suami yang mana keduanya memiliki wudu, apakah membatalkan wudu? Apakah istri membatalkan wudunya suami, begitupun sebaliknya atau tidak? Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki yang memiliki wudu bersentuhan kulitnya dengan imra'atun ajnabiyah, maka beliau berpendapat bahwasanya wudunya adalah batal kecuali seorang perempuan tersebut atau seorang laki-laki tersebut ada penghalang. Jadi kalau seorang laki-laki atau seorang suami yang memiliki wudu ketika bersentuhan kulit dengan perempuan ajnabiyah atau imratun ajnabiyah ataupun istri, jika bila hailin, jika tidak ada penghalang, maka wudunya batal. Apalagi seorang istri yang mana seorang istri ini tidak termasuk daripada mahram, maka tentunya ketika seorang suami bersentuhan kulitnya dengan seorang istri tanpa ada penghalang, maka wudunya adalah batal. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba." Quran surat An-Nisa ayat 43. Dan dikatakan juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang kemudian bahwasanya kalimat al-lamsu, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memaknai kalimat al-lamsu itu wal murad bil lamsi huna huwa masyul basyarah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-lamsu itu adalah masul basyarah, adalah menyentuh kulit. Dan ada pendapat Imam Syafi'i dalam qaul yang lain bahwasanya dikatakan inna naqdul wudu'a yakunu lil malmus wal lamis ma'an. Jadi bahwasanya ketika seorang laki-laki mutawadi atau rajul, seorang laki-laki yang memiliki wudu, ketika misalkan menyentuh seorang perempuan atau menyentuh istri, maka antara yang menyentuh dan yang disentuh kedua-duanya adalah batal. Itu menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan di antara qaul daripada qaul Imam Syafi'i, bahwasanya juga beliau meriwayatkan tidak membatalkan wudu ketika seseorang yang memiliki wudu menyentuh imra'atun ajuz atau patatun shaghirah. Jadi ketika seseorang menyentuh kulit daripada kulitnya seorang nenek-nenek, itu tidak membatalkan wudu. Juga ketika menyentuh seorang kulit yang mana menyentuh seorang anak dengan kulitnya, juga itu tidak membatalkan wudu. Yang kemudian juga ada pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwasanya jika seorang laki-laki yang memiliki wudu menyentuh daripada rambut perempuan, itu juga tidak membatalkan wudu. Atau menyentuh dengan ad-duper, menyentuh dengan kuku, itu juga tidak membatalkan wudu. Maka idalam misa, apabila menyentuh basyarataha, apabila menyentuh kulitnya bisya'rihi aw duprihi. Jadi jika seorang laki-laki menyentuh kulit perempuan itu dengan rambutnya atau dengan kukunya, maka tidak membatalkan wudu. Karena dalam madhab Syafi'i, wal murad bil basyarah, yang dimaksud dengan basyarah itu sathul jildi bil jismi. Jadi
dalam madhab Syafi'i itu yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan antara kulit dengan kulit, yakni kulit yang ada pada jisim. Jadi tidak membatalkan wudhu jika menyentuh dengan kuku atau dengan rambut. Jadi yang membatalkan wudhu itu ketika kulit bertemu dengan kulit, ini yang membatalkan wudhu. Nah, adapun pendapat imam-imam yang lain, tentunya kita ada baiknya untuk mengetahui mazhab daripada yang lain. Di antaranya ada mazhab yang secara mutlak bahkan tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kemudian juga ada orang yang berpendapat bahwa ketika menyentuhnya dengan syahwat ini batal wudhu. Ketika menyentuhnya tidak dengan syahwat ini tidak membatalkan wudhu. Yang berpendapat demikian, yang berpendapat ketika laki-laki menyentuh perempuan, ketika perempuan menyentuh laki-laki dengan syahwat batal wudhu, kalau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat Imam Malik, ini pendapat Imam Ahmad, juga pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika sengaja menyentuh perempuan atau perempuan sengaja menyentuh laki-laki membatalkan wudhu. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat Imam Abu Dawud. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, khususnya dalam madhab Syafi'i. Sebagaimana saya katakan, bahwasanya dalam madhab Syafi'i ini tentunya ada kaul-kaul, ada banyak kaul daripada kaul Imam Syafi'i sebagaimana saya tadi sebutkan. Dalam masalah bersentuhan